Dan katanya nih, kalau misalkan dibungkusnya itu sama 5 lembar kain kafan, itu artinya si pelakunya itu mengincar nyawa si korban, guys. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Dalam video kali ini, Galeri Marissa akan membahas kejadian-kejadian horor terseram di kuburan, guys. Bagi sebagian orang, area kuburan selalu memberikan kesan horor karena tidak sedikit atau banyak kejadian-kejadian aneh, seram, sering terjadi dan menjadi misteri. Dan hal itu diceritakan dari mulut ke mulut hanya untuk menakuti. Tapi memang ada juga kejadian yang nyata yang di luar akal manusia, seperti penemuan benda aneh dan masih banyak lagi, guys. Apa aja? Bersama Markas, mari kita bahas. Guys, kalian ada yang tahu gak santet tali pocong? Kita lihat dulu sebagian videonya. Jadi yang diikat kayak pocong ini merupakan ulah manusia, guys, untuk menyantet orang lain. Dan ini biasanya disebut santet tali pocong. Boneka pocong itu tidak sengaja ditemukan oleh penggali kubur. Jadi ketika mereka menggali kubur ya, buat orang yang meninggal, gak sengaja tuh kegali si boneka pocong kecil itu. Jadi awalnya mereka kira itu tuh mayat balita gitu, tapi ternyata bukan, guys. Tapi yaudahlah, kita langsung lihat aja videonya. Check it out. Nah itu tuh, guys. Jadi tali yang diiketinnya itu tali pocongnya. Jadi memang kalau santet tali pocongnya itu pakai kain kafan asli ya. Ih. Serem amat ya. Punya dendam sampai segitunya. Dibuka tuh. Wih. Kain tok apa? Tebal juga ternyata. Ayo unboxing. Wah. Ih. Sampai berlapis-lapis gitu. Dibuka. Ayo dibuka. Nah, itu dia. Oh. Jadi isinya itu pakaian, guys. Dan pakaiannya itu ditulisi huruf-huruf Arab. Udah tahu ya tujuannya buat apa ya? Ya nyantet. Kan nyantet ya. Tapi maksudnya nggak tahu itu artinya apa gitu. Ih, gila seremnya, guys. Jadi tadi kan pas dibuka tuh ada baju orang ya, si calon korbannya itu, guys, dan dibungkus kain kafan. Dan katanya nih, kalau misalkan dibungkusnya itu sama 5 lembar kain kafan, itu artinya si pelakunya itu mengincar nyawa si korban, guys. Ya jadi memang kalau santet tali pocong itu pakai baju korban, guys. Ya mungkin biar nggak salah sasaran kali. Tapi ya gitulah ya. Dan gimana, guys, menurut kalian? Apakah ini memang benar-benar santet tali pocong atau bukan? Komen di bawah ya. Next. Salah satu pemakaman di Bukit Damai Sentosa, Balikpapan, Kalimantan Timur pernah menggigirkan warganet, guys. Karena dari kuburan itu mengeluarkan cairan berwarna merah seperti darah dan juga berbau. Ih, serem juga ya, guys. Tapi walaupun begitu, banyak warga yang datang ke sana langsung, guys, karena pengen lihat gitu kejadian itu. Dan tidak hanya itu, guys, ada juga loh warga yang sengaja nginep di kuburan hanya untuk hal-hal yang mistis.
Ya contohnya seperti mencari peruntungan lah ya, kayak misalkan dia itu mendapatkan bisikan gitu harus kesini cuman demi untuk mendapatkan nomor togel. Mungkin kalian ada yang main togel pernah seperti itu. Sekarang bego. Akibat kuburan itu mengeluarkan cairan berwarna merah darah, warga bahkan ada orang luar sana pun datang ke sana guys, hanya untuk melihat kejadian itu dan percaya kalau hal mistis itu ada. Dan akhirnya kuburan menjadi ramai. Ya akibatnya jadi meresahkan warga yang tidak percaya hal mistis itu. Dan ya kasihan juga kan keluarga almarhumnya. Ya akhirnya adalah salah satu pihak yang mencari tahu apa sih gitu cairan yang berwarna merah seperti darah ini apa gitu untuk diperiksa. Dikutip dari okezone.com, jadi ada warga yang bernama Edi Hasan membantah kalau itu hal mistis, dan dia juga mengatakan bahwa cairan yang berwarna merah darah itu berasal dari getah pohon ulin yang terpotong saat menggali kuburan, kemudian bercampur dengan unsur batu bara yang ada di area tersebut. Dia juga memperlihatkan sampel air yang diambil dari kuburan itu, dan dia juga mengatakan ini hanyalah air yang berminyak, jadi jangan membuat resah lagi. Gitu guys. Tapi gimana menurut kalian guys? Apakah ini hanyalah pengalihan isu biar masyarakat di sana itu nggak resah, atau memang benar-benar hal mistis? Tapi kalau menurut aku sih yang dibicarakan Edi Hasan ini ada betulnya juga, karena kan ada bukti. Tapi gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Next. Kejadian tanah kuburan longsor ini serem ya guys, dan juga ya kasihan aja gitu sama keluarganya almarhum. Jadi mungkin karena hujan deras akibatnya si tanahnya itu jadi longsor, apalagi di pinggirnya kan ada tebing, terus ada selokan yang akhirnya mengakibatkan tulang dan juga mayat-mayat terbawa arus sungai hanyut guys. Langsung aja kita lihat videonya. Airnya gede gini, pasti hujannya ini deras banget. Pohon-pohon juga sampai ada yang tumbang. Sampai meluap gitu. Bahkan yang lainnya juga kena banjir kuburannya. Kasihan ya tetangga keluarganya. Nah itu tuh itu longsornya tuh kan tuh. Serem serius. Dan aku juga nggak tahu ini lokasi yang tepatnya di mana. Tapi buat kalian yang pengen lihat full videonya, bisa kalian lihat linknya di kolom deskripsi. Peristiwa tanah makam yang meninggi secara misterius guys. Tapi anehnya tidak ada kerusakan ataupun pergeseran. Jadi tiba-tiba mucugug aja gitu, menuu gitu di tanah. Nah, peristiwa pemakaman aneh ini terjadi di Padang Pariaman. Kejadian ini sempat viral, tapi ada beberapa orang tidak percaya dengan hal gaib. Nantilah di akhir video kita bahas ya. Sekarang kita lihat aja dulu videonya. Check it out. Aneh ya bisa meninggi seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan geologi seperti yang dikutip oleh kompas.com, menurut dosen geologi Institut Teknologi 10 November Amin Widodo, kalau hal itu bisa aja terjadi akibat perbuatan manusia, jadi kayak semacam disengaja gitu. Namun ya bisa aja kejadian itu tuh karena aktivitas alam gitu. Jadi kalau secara keilmuan pun bisa dijelaskan. Misalnya karena terobosan material, jadi semacam lumpur dari dalam tanah gitu. Jadi karena adanya retakan yang terjadi di area itu. Umumnya daerah yang dipengaruhi luas bisa puluhan meter bahkan sampai kiloan meter.
Jadi kurang lebih ya itu alasannya guys. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah kalian punya fakta baru dari peristiwa ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan mohon maaf bila ada salah kata baik lisan ataupun tulisan ya. Jangan sungkan buat kritik dan sarannya karena ini sangat membantu banget untuk mengembangkan channelnya Galeri Marissa. Dan sampai jumpa di video Galeri Marissa selanjutnya. Bye bye.